Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi anak-anak dalam pembelajaran IPA dengan materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ini yang akan berhubungan dengan pubertas kalian anak-anak. Sudah siap nak? Oke, simak ya nak ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita ke pubertas, Ustazah akan mereview tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu artinya bertambah ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Nah, antara perempuan dan laki-laki ini berbeda anak-anak. Sementara perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Faktor pendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada 3 yang utama. 1. Faktor hereditas atau keturunan atau bawaan. Yang kedua, kondisi atau faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor maturation atau kematangan. Yang pertama, faktor hereditas, keturunan atau bawaan. Ini merupakan penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu yang ada pada orang tua atau dari keturunan kerabat-kerabat terdekat. Sifat bawaan ini sulit untuk dirubah karena sudah menjadi kebiasaan atau keturunan dari sifat orang tuanya. Faktor yang kedua adalah kondisi lingkungan. Lingkungan merupakan suatu tempat di mana kita saling membutuhkan atau saling berinteraksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Lingkungan sebagai penentu perkembangan tingkah laku manusia di dalam dugaan yang diterima atau sebagai dasar di dalam lingkungan psikologis bahwa manusia lahir dalam keadaan tidak memiliki pembawaan apapun, bagaikan kertas putih atau tabula rasa yang dapat ditulis dengan apa saja yang kita kehendaki. Faktor yang ketiga adalah faktor maturation atau kematangan. Kematangan adalah siapnya suatu organ-organ fungsi kehidupan, baik fisik maupun psikis, untuk berkembang dan melakukan tugasnya dengan baik. Nah, ini yang akan menandai terjadinya pubertas anak-anak. Pubertas itu adalah istilah yang digunakan untuk menandai adanya perubahan hormon di dalam tubuh. Anak perempuan dimulai dari 8 sampai 13 tahun, sedangkan laki-laki 10 sampai 16 tahun. Pubertas pada laki-laki sama perempuan itu berbeda sekali anak-anak. Nah, sementara cirinya itu ada 2, primer sama sekunder. Primer itu yang utama, sekunder yang bawaan. Kalau pada laki-laki yang primer yang utama, cirinya ketika anak-anak sudah mengalami pubertas adalah mengalami mimpi basah. Nah, kalau secara sekunder itu yang terlihat oleh mata anak-anak, maksudnya yang berhubungan dengan fisik. Contohnya pertumbuhan penis dan tetis. Skrotum anak laki-laki akan berubah menjadi semakin gelap. Nah, rambut di area organ seksual dan ketiak menjadi lebih tebal. Produksi keringatnya bertambah atau yang biasa Ustazah sebut adalah BBM, bau badan menyengat. Nah, dada akan menjadi sedikit membengkak atau membesar pada sebagian laki-laki. Terus terjadinya perubahan suaranya biasanya membesar. Mulai tumbuh jerawat, tinggi anak-anak biasanya naik 7-8 cm setiap tahunnya. Terbentuknya otot-otot tubuh dan mulai tumbuh rambut pada wajah. Nah, kalau pada anak perempuan, pubertas ditandai yang utama adalah terjadinya menstruasi. Nah, menstruasi pertama pada wanita disebut menarse. Nah, sementara yang sekunder adalah hampir mirip dengan laki-laki. Nah, bedanya bukan dadanya yang membidang atau membesar, tapi mulai tumbuh payudara. Terus mulai tumbuh jerawat pada wajah, sama ini dengan yang laki-laki. Tumbuh rambut di area organ seksual dan ketiak semakin banyak. Terus munculnya kumis tipis pada anak perempuan. Kalau anak laki-laki tadi munculnya kumis dan jenggot itu semakin terlihat, semakin tebal. Terus lebih mudah berkeringat atau BBM tadi, bau badan menyengat. Terus perempuan juga sering mengalami keputihan menjelang menstruasi. Tinggi badannya setiap tahun itu tambahnya 5-7,5 cm. Nah, berat badan mudah meningkat. Pinggul itu membesar sementara pinggangnya mengecil. Terlihat seperti perempuan dewasa. Baiklah anak-anak, sampai sini sudah paham?
Baiklah, kalau sudah paham, Ustazah akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.